warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan presentasi saya yang sempat tertunda pada weekend kemarin dikarenakan adanya gangguan sinyal. Saya memilih untuk mempresentasikan dalam bentuk video. Aplikasi yang saya buat kali ini adalah Notes Sharing App, yaitu aplikasi berbagi catatan berbasis website. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Kanita Putri. Saya seorang siswi jurusan Teknik Komputer Jaringan dari SMK Malang. Saya terjun ke dunia web developer mulai dari kelas 10 dan sempat beralih bidang ke bidang cybersecurity. Tujuan saya mengikuti tes ini karena saya ingin memperdalam skill saya di bidang web developer serta mempersiapkan masa depan saya. Besar harapan saya untuk bisa bergabung sebagai tim sukses di negeri kita. Oke, di sini adalah sedikit gambaran dari aplikasi, yaitu ada backend dan frontend. Di sini posisi saya sebagai full stack developer. Fiturnya meliputi registrasi dan login user menggunakan JWT Authentication, CRUD Notes, create, read, delete, update, database PostgreSQL dengan Docker sebagai komposernya, login sistem untuk mencatat setiap request untuk tambahan nilai, upload gambar pada Notes juga sebagai tambahan nilai. Teknologi yang digunakan yaitu Nest.js, Golang, PostgreSQL, Docker, JWT Authentication, dan login system untuk mencatat setiap request dan sebagainya. Berikut adalah arsitektur aplikasinya, yaitu front-end-nya saya deploy menggunakan Vercel dengan teknologi Nest.js yang berjalan dengan HTTPS atau REST API dengan JWT. Lalu backend-nya saya deploy di Railway, yaitu menggunakan Golang Fiber, dan PostgreSQL-nya juga saya deploy di Railway. Ada dua opsi, saya bisa mengujikannya di global maupun di lokal. Dan teknologi yang saya gunakan adalah Nest.js 14, TypeScript, Tailwind CSS, dan Axios sebagai HTTP client. Teknologi backend yang saya gunakan yaitu Golang 123, Fiber, Born, JWT Authentication, password hashing untuk mengamankan password milik klien. Database-nya saya hosting di Railway PostgreSQL-nya. Saya menggunakan free trial 90 hari. Dan ini adalah gambaran struktur front-end saya. Untuk fungsinya adalah UX, User Interaction, Client Side Routing untuk mengatur routing media ke backend-nya juga, Statement Management untuk all signals-nya, untuk API call ke backend-nya juga, image upload dan preview. Intinya di sini itu untuk tampilan ke klien ya, kalau untuk front end. Dan ini adalah database PostgreSQL saya. Untuk Notes saya menggunakan user ID untuk memverifikasi dia. Jika dia menghapus usernya dia, maka catatannya pun ikut terhapus. Dan di sini saya menghostingnya di Railway. Saya membuat tabel juga. Ini ada di skema yang ada di coding saya. Setelah ini saya jelaskan. Lalu authentication JWT. Di sini sebenarnya ada dua flow, yaitu pada saat sebelum login atau sebelum register dan sudah. Dan sini jalannya itu seharusnya dari post. Dia mempost auth atau login dengan username password, lalu akan dicek DB-nya apakah hashnya match. Lalu jika dia register, dia akan membuat hash membuat token baru, lalu membuat passwordnya agar di hash gitu. Jadi setelah dia sudah match, sudah ada terdaftar di database, maka dia akan membuat JWT.
tokennya. Lalu dia akan mengembalikan token ke front end dan akan tersimpan di local storage. Dan di sini seharusnya ini tuh adalah flow saat dia sebelum login. Ya, sebelum login dan register, seharusnya begitu. Jadi harusnya ada dua flow, ada dua bagian. Dan di sini seharusnya dia tuh udah bisa untuk request protected-nya atau endpoint-nya ini, protected endpoint ini, baik itu ke nodes atau meng-create nodes, itu harusnya dia terpisah ya. Ini tuh sudah dalam posisi masuk pas request ini, harusnya dia udah mendapatkan token. Baru di verify, dilihat JWT-nya apakah JWT-nya itu terdaftar atau tidak, kodenya tokennya. Nah, lalu akan mengeluarkan data yang dia mau, endpoint yang dia mau setelah JWT-nya ini terverify. Itu login sistem yang saya catat di dalam adalah get, post, patch, delete. Endpoint-nya juga, nodes, out loginnya semuanya saya catat, request-nya juga saya catat, responnya, status code-nya. Tujuannya ya untuk debugging dan troubleshooting, untuk memonitoring security-nya, untuk meningkatkan performa dalam menganalisa, dan masih banyak lagi sih, lebih ke keamanan cybersecurity ya. Kalau menurut saya ini tuh bakal membantu kayak status code-nya, bahkan saya menambahkan alamat IP-nya juga, jadi agar bisa menandai gitu. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi tertulisnya di PPT. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bagian-bagian meliputi fitur di dalam codingannya. Baik, di sini saya akan membuka codingan saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur yang ada di kode, yaitu registrasi dan login user. Nah, di sini saya akan langsung ke loginnya, yaitu di bagian front end di page login TSN ini. Saya sudah menandai bagian mana yang akan saya jelaskan. Salah satunya saja mengingat waktu. Di dalam handle submit ini yang ada di login ini, yaitu ada prevent default. Ini tuh untuk mencegah halaman itu mereload saat diisi. Dan set loading through ini agar dia loadingnya itu menggunakan saat dia muter itu menggunakan JS. Nah, di sini dia akan mengirim request ke backend, yaitu consent response-nya menggunakan always API login ini. Dia akan Axios always API ini adalah Axios yang membungkus login form data dari form data yang diberikan itu. Token respon data token ini akan mengambil akses token dengan JWT. Jadi dia akan mengambil data, lalu code-nya ini dia itu membaca isi dari token JWT, dibagi di beberapa bagian sehingga bisa ketahuan ID-nya berapa, user ID berapa gitu. Dan di sini ada dua hal, meliputi user ID dan juga username, yang yaitu file yang dipakai UI dari pilotnya. Nah, di sini setelah berhasil, maka user akan dikirim ke halaman nodes. Jika error, maka user akan disuruh untuk mengisi halaman itu lagi karena login gagal gitu. Nah, di bawahnya ini
bisa berjalan dengan backend dan bawahnya hanya UI-nya saja. Lalu saya akan menjelaskan, setelah itu dia akan dipanggil ke API. Dia dari export cons out API ini, objek yang digunakan adalah out API. Jadi out API ini akan digunakan di banyak tempat. Hanya perlu mengimpornya saja ya kan. Berarti hanya perlu mengimpornya saja sehingga tadi itu digunakan untuk melakukan login di login exec ini. Login exec ini di bagian import. Nah, dia mengimpor out API dari API PS ini. Nah, ini dia menentukan fungsi dari login untuk parameter data username dan password. Nah, lalu API postnya ini untuk instansi Axios, agar instansi Axios ini mengirim HTTP request dari front end ke back end gitu. Nah, setelah itu dia akan auth content ini berfungsi. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan storage di local storage ini, untuk menyimpan tokennya dan juga usernya ini di store di state untuk menyimpan tokennya. Lalu kita akan menjelaskannya langsung ke backendnya. Di sini saya akan membukanya, yaitu handler. Nah, itu untuk menghandler ya saat login user. Nah, ini Funch login fiber ini untuk membaca body JSON dari request post. Nah, ini tuh akan menyimpan ke struct login input yang ada di models. Nah, ini dia akan menyimpan struknya berupa ID, username, email, password, hash. Karena passwordnya tidak menggunakan teks biasa, melainkan harus di hash dulu. Yep. Lalu setelah itu dia akan mengecek database, mencari username, mencari user berdasarkan username yang terdata di database. Nah, jika dia salah, maka dia akan dibalas oleh server berupa 401 atau akses ditolak ya kan. Akses dia itu orang lain gitu, karena dia tidak terdaftar di username, tidak terdaftar di database gitu. Lalu passwordnya ini akan dibandingkan dengan karena passwordnya ini sudah di hash, jadi dia harus di cek lagi dengan di decrypt ini. Lalu jika dia gagal, maka tidak akan bisa masuk dan mengeluarkan output invalid username or password. Dan JWT ini adalah JWT secretnya, buat JWT tokennya. Secretnya ada terhubung di ENV. Lalu dia setelah itu semua prosesnya dilakukan, maka akan membuat token baru yang terdiri dari pilot berikut: user ID, username, dan expired yang terhitung 72 jam dari sekarang gitu. Dan setelah itu ke MainGo untuk menjalankan root-nya.
yaitu login. Memastikan roots-nya itu berjalan. Tanpa Mango ini maka dia tidak akan bisa berjalan gitu. Lalu untuk fitur kedua yaitu CRUD. Di sini sebelum dia dikirim, dia harus memberikan sebuah judul, sehingga judul ini menjadi wajib gitu. Jika dia mengosongkan bagian judulnya, maka dia akan disuruh untuk mengisi judulnya gitu ya kan. Lalu di sini tampilan loadingnya menggunakan JS seperti yang tadi. Lalu dia akan mengirimkan data ke backend. Lalu jika sudah berhasil, maka dia akan diberikan alert berupa not create successful dan akan dipush ke root nodes itu. Jika error, dia tidak akan bisa membuat catatan. Dia akan diberikan alert berupa failed to create node. Lalu di sini adalah tampilan UI-nya berupa form. Di sini adalah fungsi API yang digunakan dalam Nodes API. Cek yang digunakan adalah Nodes API yang dipanggil diimport ke Create TSX. Ini adalah create untuk karena dia ini tuh menentukan fungsi dari create berupa data dengan title, konten, image. Lalu dia akan dikirimkan oleh Asias untuk request dari frontend ke backend. Jadi di backendnya ini ada 3 unsur yang meliputi, yaitu JWT middleware core ini untuk memprotect sebuah token dari user tersebut, apakah tokennya itu memang bisa atau tidak gitu ya kan. Tokennya ini akan diterjemahkan. Lalu jika tokennya ini salah, maka dia tidak akan bisa membuat sebuah catatan. Jadi ini adalah proses penyaringannya, yaitu di JWT Protected ini. Lalu di node handler ini untuk menentukan isi-isinya apa aja dari stroke yang sudah ada di node go ini, ya, stroke yang akan dipanggil gitu ya kan, di node handler ini. Jadi dia menghandle input yang akan dimasukkan oleh user itu. Nah, jika dia gagal, maka server tidak akan menampilkan konten yang dia berikan. Nah, jika dia berhasil, maka kontennya itu akan tersimpan di lokal atau di database gitu, di Postgre-nya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan thread-nya. Kita akan menjelaskannya dari front end, yaitu di page index TSX ini. Untuk melakukan, karena dia membaca saja, maka dia hanya akan jadi si user ini tanpa dia login atau register, dia itu sudah bisa membaca catatan milik orang lain. Namun dia tidak bisa membuat catatan. Dia harus bergabung sebelum membagikan catatan gitu. Jadi untuk proses delete itu tertera di kartunya. Jika dia ingin mendelete, maka dia sudah harus login atau register.
dan ini fungsinya ada di note card-nya. Untuk fitur ketiga yaitu database PostgreSQL dengan Docker. Di sini saya menangkapnya adalah Docker itu sebagai komposer agar dia itu mudah dideploy di Docker Composer YAML ini. Nah, di sini tertulis versinya yang digunakan adalah versi 15. Container name-nya adalah NotsDB. Di sini restart always ini berarti dia akan selalu bisa di restart gitu. Jadi saat di restart dia akan langsung mengulang daftar user nodes lognya gitu. Postgres usernya masih menggunakan default yaitu Postgres user dan passwordnya. Untuk DB-nya menggunakan NotsDB. Di sini port yang saya gunakan yaitu port yang menghubungkan antara frontend ke backend. 5434, 5432. Ini tuh untuk menghubungkan antara frontend dan backend. Di sini ada DB data ini agar dia tidak hilang gitu. Ini fungsinya itu agar volumenya itu fungsinya agar dia itu tidak hilang. Pada bagian DB data ini agar dia tidak hilang saat Postgre-nya itu mati atau non-aktif gitu kan. Dia tidak akan menghilangkan datanya gitu. Backend migration-nya ini akan selalu dijalankan otomatis saat kontainer dibuat. Nah, volumes datanya ini untuk menyimpan data-data tadi. Lalu untuk database di backend ada DBGo yang terhubung langsung ke database yang ada di Railway. Jika lokal maka di ENF-nya ini akan dituliskan localhost password database-nya namanya apa database name-nya apa gitu. Baik, setelah itu di sini ada init SQL. Di sini itu berfungsi untuk menskema bagian-bagian tertentu agar terlihat jelas alurnya juga. Di sini ada user table, ada nodes table, ada logs table gitu kan. Dan ini terhubung ke MainGo ya. Di MainGo-nya ini dia akan merutesnya. Ini adalah rutesnya agar dia itu terhubung ke database URL yang sudah didaftarkan di ENF. Oke. Setelah itu saya akan langsung menjelaskan fitur yang keempat yaitu login system untuk mencatat setiap request. Sebelumnya saya ingin memberitahu jika ini adalah fitur yang masih saya lakukan uji coba, jadi masih sedikit berantakan, sangat berantakan. Login ini akan mengembalikan fungsi yang akan dijalankan setiap ada. Ini tuh untuk mengembalikan fungsinya setiap dijalankan request itu. Jadi waktu akan tercatat mulai si user ini melakukan suatu interaksi dengan root yang udah ditentukan, ya kan? Nah, di sini dia akan membaca isi body dari request dan membatasi maksimal karakter yang dimasukkan oleh user maksimal 500 kata agar di database tidak tersimpan terlalu banyak. Oke, lalu dia akan menjalankan ke handler berikutnya, dan di sini akan tertulis berapa lama requestnya direspon. Lalu akan tertulis juga statusnya juga, metodenya yang dia pakai apa, get, post, put, delete, CRUD itu, lalu URL yang diaksesnya itu apa, dan IP informasi browser pokoknya atau user meliputi IP user agent ini. Lalu dia akan menyimpan isinya sebagai respon.
sebagian isi responnya ya dengan maksimal 500 itu. Dan di sini akan tersimpan langsung ke database, meliputi IP-nya, user agent, time-nya gitu. Dan ini jika ada suatu parameter yang error di database-nya, maka dia akan kesusahan atau tidak bisa menyimpan seluruhnya itu. Dan untuk Mango, nah di sini nah dia akan mencatat setiap request ke tabel logs. Jadi setiap apapun request yang harus diberikan, dia akan langsung tersimpan ke log. Lalu untuk modelsnya, ini sebenarnya sama seperti tadi. Jadi apa yang akan tertulis di lognya, stripnya, jadi tabel yang ada di Postgre itu akan seperti ini. Untuk fitur kelima, ada upload gambar pada notes. Ini juga merupakan bonus. Di sini saya akan menjelaskan dari front end-nya dulu. Di front end ini ada upload foto di komponen. Nah, di komponen ini dia akan ambil file dari sini, handle file change-nya. Dia akan mengambil file dari inputnya tadi, lalu dia akan memvalidasi apakah filenya itu sesuai image atau JPG, JPEG, PNG, GIF dan sebagainya. Jika dia mengirim yang lain seperti PDF, Word gitu-gitu, tidak akan bisa masuk gitu. Dan di sini karena saya menggunakan database yang kecil, jadi saya mengatur size-nya agar tidak terlalu memberatkan database-nya. Lalu saya menggunakan ada simulasi agar dia bisa melihat bagaimana gambarnya itu terupload gitu kan. Jika nanti sudah terupload, bagaimana sih kira-kira gambarnya gitu. Dan setelah itu baru dia bisa mengupload ke backend gitu, ke server gitu. Servernya akan merequest lalu meneruskan URL itu ke komponen. Nah, baru image-nya akan sukses. Jika sukses, jika tidak sesuai, maka dia akan error dan gagal untuk mengupload file image gitu. Dan ini adalah UI-nya. Lalu di backend-nya ada upload, ada yang menghandle dia. Untuk menghandle uploadnya ini, seperti biasa dia akan menjalankannya, lalu dia akan melihat apakah image-nya ini sesuai dengan kualifikasi yang ada di front end tadi. Sebenarnya di back end-nya dulu ya kita mengaturnya, untuk tipe filenya, untuk membaca kontennya dan lain sebagainya. Semuanya saya taruh di upload handler Go ini untuk mengatur bagian front end-nya. Dan di Mango-nya ini akan terpanggil dengan routes image untuk image ini uploadnya. Sebelumnya masih banyak error yang terjadi saat saya melakukan deploy maupun coding. Jadi saya mohon maaf. Ini adalah kali pertama saya. Oh my god. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan di dalam presentasi saya. Ini adalah project pertama saya untuk melakukan full stack developer secara mandiri. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.